Muslimun TV. Imam hari ini Ustadz Aziz Sudirman dan penceramah hari ini Kiai Haji Sobri Lubis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, laisa ma'ahu ilahun ghairuh, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, syahrul ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala nabiyyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam atau kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Shadaqallahul azim wa sadaqa habibuhu nabiyunal karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Ahibba'il kiram yang saya hormati dan yang saya muliakan, segenap pengurus DKM Masjid Al-Muslimun yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga masjid ini dijadikan Allah masjid yang makmur, diberkahi pengurusnya amin, diberkahi jamaahnya amin ya rabbal alamin. Hadirin wa hadirat, segenap jamaah salat sunnah tarawih, para mu'takifin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini, mari sama-sama kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadrat Allah taala. Salawat dan salam tidak lupa kita limpahkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula pada keluarganya, ahlu baitnya, sahabat-sahabatnya, serta kekasih-kekasihnya yang meneruskan perjuangannya hingga hari kiamat nanti. Syukur alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung daripada bulan Ramadan. Bulan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan ini justru kita diberikan satu kesempatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa satu malam Lailatul Qadar ditaruh tuh di ujungnya. Kenapa Lailatul Qadar nggak ditaruh di awal? Kenapa Lailatul Qadar tidak ditaruh di pertengahan bulan, tapi justru ditaruh di penghujungnya? Sudah ditaruh di penghujungnya, disembunyikan pula. Tidak diberitahukan kepada hambanya kapan waktunya. Andaikan Nabi SAW pun memberitahukan adanya di hari-hari ganjil, di 10 hari terakhir, tapi maksudnya kita memahami bahwa target ataupun harapan, semua ada harapannya nih. Harapannya kenapa Lailatul Qadar ditaruh di ujung? Biar kita memaksimalkan bulan Ramadan sampai akhirnya, sampai kita dapat yang dimaksud. Tujuan puasa kita berhasil, yakni taqwallah, mahabbatallah. Kita dapat cintanya Allah, kita jadi hambanya Allah.
kita jadi orang yang patuh kepada Allah, mendapat ridho Allah. Jadi targetnya itu bukan sebatas Lailatul Qadar lalu selesai. Ini etika, adab kita. Ada orang yang dapat Lailatul Qadar di malam 21. Apa boleh dia cerita-cerita sama orang, alhamdulillah semalam Lailatul Qadar udah dapat, selesai kita? Apa seperti itu? Apa justru semakin memacu kita memanfaatkan sisa yang sedikit ke depan untuk menyempurnakan lebih lagi, kita memanfaatkan keutamaan-keutamaan yang sisa daripada bulan Ramadan ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, etika. Jadi kita kalau memahami maksud Allah taruh 10 hari terakhir, maksudnya adalah 10 hari terakhir ini harus kita maksimalkan semaksimal mungkin. Di dalamnya ada Lailatul Qadar dan yang lainnya. Gitu. Jangan sampai kita akhirnya lengah. Dapat Lailatul Qadar, wah sudah, saya sudah aman kalau begitu. Ya, hilang kesempatan yang lainnya. Justru yang seperti itu belum tercapai maksud tujuan puasa yang sebenarnya, ibadah Allah. Siang hari kita ditempa lapar dan haus. Siang hari kita diuji. Mental kita, ini kalau mental kayak begini Pak, ini mentalnya orang Islam, maaf kata. Kalau puasanya benar, siang dan malamnya benar, 1 bulan insya Allah punya pengaruh takwa yang luar biasa. Coba kalau kita perhatikan, ini cerita bulan puasa. Apa aja sih dunianya bulan puasa? Siang kita puasa, nggak makan, nggak minum, tidak meninggalkan syahwat ya. Luar biasa. Malamnya kita, ini semua rutinitas kehidupan kita sehari-hari berubah. Rutinitas. Biasanya bangun setiap hari, biasa bangun jam berapa? 4:30. Bangun jam 4 bangun. Coba bulan Ramadan bangun 4:30. Protes saja orang. Ada yang diomelin tuh nantinya tuh. Kalau bangun 4:30. Nggak bisa. 3:30 minimal udah bangun. Jam 3 udah bangun. Khususnya ibu-ibu. Wah, ibu-ibu kalau telat bangun, bangun jam 4 aja. Berbahaya. Harus jam 3 udah bangun. Suka-suka 2:30 udah bangun. Jam 2 udah bangun. Ada apa ini? Rutinitas kita 4:30 bangun. Khusus bulan Ramadan, Allah rubah semua kebiasaan kita. Biasanya sarapan pagi jam 6 sarapan, sekarang jam 4 udah sarapan, 3:30 udah sarapan. Biasanya makan siang ada, sekarang nggak ada. Makan ketemu makan malam. Luar biasa, berubah ini semua. Biasanya malam hari tidur jam berapa? Ini udah ada taraweh, ada apa? Mundur nih. Untuk apa sih ini semua? Di sini perbedaannya saudara sekalian, tarbiyah, pendidikan yang Allah berikan kepada orang beriman. Di situ ada namanya persiapan orang menuju takwa. Orang yang beriman, yang jalanin puasa dengan baik, mentalnya berbeda Pak. Berbeda orang puasa dengan orang puasa lapar dengan orang kelaparan. Orang kelaparan itu memang tidak ada makan, terpaksa dia lapar. Tapi mau untuk makan. Makanannya nggak ada. Tapi orang yang berpuasa, makanan insya Allah ada, emang dia yang tidak mau makan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini urusan mental. Makanya kita umat Islam
tidak dibuat satu rutinitas yang baku. Tapi umat Islam dituntut untuk siap menghadapi kondisi apapun. Makanya mental orang Islam ini agak sedikit berbeda, Pak. Tingkat kesabarannya juga luar biasa, lebih berbeda dengan yang lain. Ini ada penelitian untuk hal ini. Mari kita perhatikan. Kalau ada seorang bekerja di sebuah perusahaan, tiba-tiba dari kantornya memerintahkan, tolong kita mau datang tamu dari luar negeri besok jam 1. Ditunjuklah 3 orang untuk menjumpai tamu dari luar negeri ini, bikin kesepakatan yang saling menguntungkan. Waktunya jam 1. Jam 1 itu biasanya dia makan siang. Orang yang nggak biasa puasa, ketika disuruh untuk meeting dengan tugas yang berat, tapi juga dikasih di waktu jam makan siang, goncang, Pak. Secara mental dia ada goncang, kejiwaan dia. Ini jam makan siang saya, ini waktunya saya. Ini kalau yang kebiasaan rutin pas, dia ada goncangan. Wah, gawat kalau seperti ini. Atau jam 12 pertemuannya. Sehingga apa? Jadwal makan siang dia ini terhalangi. Itu secara kejiwaan karena rutinitas kebiasaan dia seperti itu tergoncang. Bisa jadi nggak maksimal karena mental udah kalah duluan. Apalagi kalau yang sifatnya dadak-dadakan. Sebentar lagi, ini begini, kaget, mental kalah. Nggak maksimal, tapi beda. Kalau orang udah diajarin biasa puasa, biasa. Ayo pertemuan sama orang jam 12:30. Wah, jam 12:30 ini jadwal makan siang saya, nggak apa-apa lah, saya udah biasa puasa ini, ntar aja kapan kayak mau makan aja nanti. Dengan ringannya, mentalnya, kesiapan jiwanya menghadapi situasi seperti itu ringan. Coba orang yang biasa bangun tidurnya jam 5, jam setengah 5 bangun biasa, jangan tidur jam setengah 5 terus menerus. Rutinitas. Tiba-tiba dapat serangan militer dari negara lain jam 2. Begitu dapat serangan jam 2, dar-deror, apa ini? Aduh, saya masih ngantuk banget. Tidur lagi. Ini belum jam bangun saya. Kenapa? Dia nggak siap buat bangun jam 1 atau jam 2 itu nggak siap. Karena sudah rutinitas dia menciptakan badan dia seperti itu. Tapi dia nggak siap menghadapi waktu-waktu tertentu yang mungkin berat. Waktu berat tuh lagi tidur, lagi istirahat, tiba-tiba dibangunin ada sesuatu. Bisa jadi dia nggak siap untuk menghadapi situasi yang seperti itu. Tapi mental orang-orang beriman, orang Islam yang cakep nih, yang puasa, dia akan memiliki satu mental tersendiri. Nggak kayak orang yang lain. Maaf, 1000 maaf. Ini pendidikan dari Allah Ta'ala, hebat. Untuk kejiwaan, kesiapan orang beriman. Itu di atas kesiapannya. Makanya kalau kita disuruh puasa. Orang beriman rame-rame puasa. Itu ukhuwah, Pak. Pelajaran ukhuwah dari Allah Ta'ala. Lapar bareng. Haus bareng. Lemes bareng. Senang buka puasa, senang bareng-bareng. Itu begitu. Orang beriman ini pelajarannya. Makanya kalau ada orang Islam nggak ikutan puasa, ya Allah ya Rabbi, itu udah kayak apa itu orang? Dosanya dosa besar banget. Kemudian tidak ikut dalam barisan kaum muslimin. Perasaannya udah nggak nyambung. Makanya dalam target kita
bulan Ramadan ini harus tercapai adalah apa? Jiwa kita yang karim, jiwa yang karim, jiwa yang mubarakah, jiwa yang siap menghamba kepada Allah kapanpun, apapun kondisinya. Siap kita, kondisinya apapun. Kalau sekarang orang, ini pelajaran puasa nih, ada orang yang gak siap lapar. Heran saya. Puasa ya puasa 1 bulan, tapi kalau di rumahnya gak ada makanan, kayak mau gantung diri dia. Ada yang begitu. Terus buat apa dia puasa 1 bulan? Bukankah ini pendidikan dari Allah, harus siap? Saya mau siapnya puasa aja. Puasa itu pelajaran. Masya Allah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dampaknya orang berpuasa, imannya kuat. Baca Al-Quran. Padahal sebelum bulan puasa jarang baca Al-Quran. Datang bulan puasa baca Al-Quran. Karena dia syahrul Quran. Betul? Apa hasilnya setelah itu? Hasilnya seharusnya kita akan mengikuti Al-Quranul Karim. Jalan kita jalan Al-Quran. Ikutin Al-Quranul Karim. Allah Ta'ala katakan syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Allah terangkan Al-Quran adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Apa petunjuk ini? Wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dia juga merupakan penjelas atas petunjuk tersebut. Wal furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Subhanallah. Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemana kita dengan Al-Quranul Karim? Di mana? Insya Allah kalau puasa kita benar, kita ini akan dibimbing dengan Al-Quranul Karim. Setelah bulan ini kita akan dituntun dengan Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu petunjuk kita, saudara. Namanya petunjuk itu apa sih? Bapak kalau mau ke Bandung, tapi nggak tahu, belum pernah ke Bandung, maka apa yang Bapak lakukan? Pertama kali, Bapak jalan biar mudah sampai ke Bandung, ikuti petunjuk di jalanan. Petunjuk itu memudahkan kita sampai ke tujuan. Ikutin petunjuk, ikutin arahan. Sampai dengan mudah insya Allah. Masuk tol, Bandung lurus, Bekasi kiri, kita ikutin Bandung. Bandung kanan, Cikampek kiri, kita ke kanan. Terus saja ikutin sampai aja ke Bandung. Subhanallah. Ada orang, saya mau ke Bandung tapi belum pernah nih ke Bandung. Petunjuknya ada, tapi sok tahu. Saya mau ke Bandung nih, cuman saya ikutin perasaan saya aja deh. Perasaan saya ke Bandung ke kiri, saya kiri. Perasaannya lurus. Perasaannya kanan. Dia ikutin aja perasaan yang nggak mau ikut petunjuk. Apa yang terjadi? Udah nggak nyampe, giliran capek dia tanya orang, Pak, ini di mana Pak? Ini di Cilegon. Emang Bapak mau kemana? Saya mau ke Bandung. Kemana arahnya? Lah, kok bisa ke sini Pak? Iya, saya ngikutin perasaan saya aja. Udah, kayak orang nyasar kemana, dia mau kemana. Ada lagi orang. Ini orang paling parah. Ada petunjuk, dia bisa baca, tapi dia nggak mau ikutin. Ini kok petunjuk arahnya ke sini sih? Kayaknya saya nggak mau arah ke sini, nggak enak saya. Saya jalan lain. Ikut. Petunjuknya udah bener. Emang dianya yang nggak mau ngikut petunjuk. Dengan susah payah dia sampai ke Bandung. Susah payah. Masuk jalan yang sukar, yang sulit, yang macam-macam. Gara-gara apa? Sok tahu.
nggak mau ikut petunjuk, sok merasa diri lebih pinter daripada petunjuk yang ada. Orang begini ada Pak sekarang Pak. Yang terakhir, ada model orang udah tahu dia nggak paham, dia nggak bisa baca petunjuk, tapi cakep dia. Paham, dia sadar nggak bisa baca petunjuk, dia nggak ngerti menggunakan petunjuk, tapi dia mau bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Dia mau nanya, Pak, Bandung mana sih? Bandung lurus Pak. Ntar ada tanda lagi petunjuk, dia berhenti, dia tanya orang lagi, Pak, Bandung mana? Bandung kiri. Kiri. Habis kiri ada belokan lagi, dia berhenti, dia nanya lagi. Walaupun dia dengan susah payah karena nggak bisa baca petunjuk tadi, tapi dia masih mau bertanya, insya Allah terarahkan sampai ke tujuan dengan mudah, insya Allah Ta'ala. Ini fungsinya Al-Quran buat kita. Apa hasilnya Ramadan? Ini malam 28 nih sekarang. Malam 28. Apa hasilnya Ramadan ini buat kita? Nanti kita lihat apa setelah Ramadan ini bagi diri kita apa. Apakah kita kembali lagi ke habitatnya? Para ulama kasih tahu sama kita, la takun ramdaniyan, innamakun rabbaniyan. Jangan kalian menjadi orang-orang penghamba Ramadan. Asal bulan Ramadan semangat ibadah, sholat, baca Quran, iktikaf di masjid, semangat bukan main. Selesai Ramadan masjid sepi, Al-Quran kembali lagi di lemari dikunci, begitu. Itu namanya penghamba Ramadan, abidur Ramadan. Ulama mengkritisi orang yang seperti itu. Itu namanya Ramadannya Ramadan-Ramadanan buat dia tuh. Nggak tercapai target tujuan pendidikan dari Allah. Ini Ramadan maunya apa? Mentok kita full ibadah sama Allah. Hasilnya kita menjadi sifat-sifat Ramadan kita bawa di bulan-bulan berikutnya. Insya masjid tetap penuh, sholat di masjid 5 waktu. Kemudian apa? Sholat sunnah kita pertahankan nih. Ada taraweh kita mau, berarti sholat malamnya kita jalanin. Sholat duha, sedekah, dan seterusnya dan seterusnya. Amal-amal Ramadan kita warisi setelahnya. Insya Allah kita termasuk orang yang berhasil menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, terakhir sebelum saya akhiri, jangan lupa doakan. Mumpung bulan Ramadan ini bulan diterima doa-doa kita semua. Ya, dan kita jangan terlalu mengejar ganjil genap. Kalau terlalu ngejar ganjil genap, Pak, ini apa namanya? Belum tentu. Kita fokus saja 10 hari terakhir geber. Jangan kalau malam 28, ini genap nih, ntar dulu. Gitu ya. Ini genap bagi yang meyakini genap. Di wilayah sebelah sana itu bisa jadi ganjil, Pak. Kalau sekarang kita berpatokan ganjil genap, bisa jadi ini sekarang kita bilang ganjil, belum tentu bagi saudara kita yang lain ganjil. Makanya fokus 10 hari full. Dari malam 20 sampai mentok malam takbiran. Malam takbirannya pun dengan, nanti kan nih ada 2 pendapat di sini. Ada yang yakin bulan Syawal masuk sudah. Ya, jadi nanti Syawal itu malam Jumat itu sudah Syawal yang pakai hisab. Dia yakin begitu, sudah, yang yakin sudah jalan. Yang nggak punya ilmu nih, nggak usah ikut-ikutan kayak orang alim, ikutin pemerintah, selesai. Yakinnya ikutin pemerintah.
Bagi ulama ada kiai-kiai Pak ahli falak Bu. Emang kerjaannya awal bulan, tengah bulan, akhir bulan, keker bulan. Emang kerjaannya begitu. Bila dia lihat. Kalau dia udah lihat bulan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kalau udah lihat bulan ya sudah. Berarti haram buat dia untuk puasa. Dia udah lihat bulan Syawal, ya sudah. Bagi dia wajib untuk sholat id besok paginya. Itu sudah haram puasa buat dia. Nah, jadi bukan lagi. Jadi kita mesti paham di sini bagaimana menyikapi ilmunya. Bagi yang lihat secara langsung wajib buat dia. Dan dia yakin itu kebenarannya bulan, wajib buat dia untuk berbulan Syawal besok haram buat dia berpuasa. Yang tidak yakin, ikutin pemerintah. Yang nggak punya ilmu, ikutin pemerintah. Yang yakin di awal bulan dengan hitungannya sendiri, dengan keyakinannya, silahkan jalanin dengan keyakinannya, dengan leluasa. Lega hatinya, silahkan. Yang ikut pemerintah, dia dijamin tidak akan salah, karena pemerintah yang tanggung. Mereka yang yakin jalanin ilmunya, insya Allah tidak salah. Jangan saling mensalahkan, tapi yuk saling toleransi. Misalnya yang udah lebaran duluan, ya lebaran duluan, hormati. Jangan sampai kita misalnya demonstratif, makan demonstratif begitu. Jadi kita tidak menghargai anak-anak kecil yang lagi kita bina. Saudara-saudara kita yang lain yang lagi kita ajarin untuk puasa, kita nggak menghormati dia, jangan demonstratif. Kemudian takbiran, jangan demonstratif, cukup dia aja ya, yang di dalam mau takbiran silahkan, tapi jangan demonstratif, jangan pakai mic, jangan pakai ini dan seterusnya. Sehingga apa? Tercipta suasana saling menghormati. Seperti itu. Insya Allah Ta'ala semoga ibadah kita dan hari raya kita ke depan dalam keberkahan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan lupa zakat fitrahnya dan saling mendoakan khususnya kaum muslimin yang ada di Palestina, yang ada di India. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kesabaran dan kemenangan kepada mereka, dan juga kehancuran bagi musuh-musuh Islam di mana tempat. Doakan. Semoga Allah ijabah semua doa kita. Mohon maaf segala kesalahan kurang dan lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.